Gerak lurus berubah beraturan. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap setiap satuan waktu. Artinya, percepatan maupun perlambatan benda selalu konstan. Ciri-ciri GLBB. Ciri-ciri yang pertama yaitu lintasan geraknya lurus. Lalu, ciri yang kedua yaitu kecepatan berubah secara teratur atau bisa bertambah maupun berkurang. Ciri yang ketiga memiliki percepatan tetap atau konstan. Yang keempat, bisa berubah percepatan atau kecepatan naik. Lalu, perlambatan atau kecepatan turun. Berikutnya jenis-jenis GLBB. Jenis yang pertama yaitu GLBB dipercepat. Maksudnya, percepatan A sama dengan 0, maka kecepatan makin besar. Lalu yang kedua, GLBB diperlambat atau diperlambat beraturan. Nah, percepatannya itu A sama dengan 0 atau kecepatan makin kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus-rumus GLBB. Nah, rumus yang pertama yaitu V sama dengan VO tambah A kali T. Nah, rumus ini digunakan saat mencari kecepatan akhir. Lalu rumus yang kedua yaitu S sama dengan VO kali T tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari jarak tempuh. Lalu rumus yang ketiga yaitu V2 sama dengan VO2 tambah 2AS. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari kecepatan dan jarak. Nah, teman-teman, di sini ada keterangannya ya. Nah, VO itu artinya kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. Lalu ada V. Nah, V itu adalah kecepatan akhir. Nah, satuannya meter per sekon juga. Lalu berikutnya ada A. Nah, A itu artinya percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Berikutnya ada T. T itu adalah waktu. Dan satuannya adalah S. Yang terakhir ada S sama dengan jarak tempuh. Nah, satuannya yaitu meter. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Nah, soal ini yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya setelah 5 detik? Nah, teman-teman, di sini sudah kita ketahui bahwa V0-nya sama dengan 0 meter per sekon, dikarenakan mobil itu mula-mula diam. Lalu, dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Lalu kecepatannya setelah 5 detik. Dan T sama dengan 5S. Nah, teman-teman, karena pertanyaannya itu berapa kecepatannya, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, V sama dengan V0 tambah A kali T, yaitu V sama dengan 0 dikarenakan mobil tadi mula-mula diam, ditambah 2 percepatannya dikali dengan 5 detik. Nah, hasilnya nanti yaitu 10 meter per sekon. Jadi, kecepatan mobil setelah 5 detik adalah 10 meter per sekon. Oke teman-teman, terima kasih ya karena sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat teman-teman pahami. Sampai jumpa lagi. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, teman-teman, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap setiap satuan waktu. Artinya, percepatan maupun perlambatan benda selalu konstan.
Ciri-ciri GLBB. Ciri-ciri yang pertama yaitu lintasan geraknya lurus. Lalu, ciri yang kedua yaitu kecepatan berubah secara teratur atau bisa bertambah maupun berkurang. Ciri yang ketiga memiliki percepatan tetap atau konstan. Yang keempat, bisa berubah percepatan atau kecepatan naik. Lalu, perlambatan atau kecepatan turun. Berikutnya jenis-jenis GLBB. Jenis yang pertama yaitu GLBB dipercepat. Maksudnya, percepatan A sama dengan 0, maka kecepatan makin besar. Lalu yang kedua, GLBB diperlambat atau diperlambat beraturan. Nah, percepatannya itu A sama dengan 0, atau kecepatan makin kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus-rumus GLBB. Nah, rumus yang pertama yaitu V sama dengan VO tambah A kali T. Nah, rumus ini digunakan saat mencari kecepatan akhir. Lalu rumus yang kedua yaitu S sama dengan VO kali T tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari jarak tempuh. Lalu rumus yang ketiga yaitu V2 sama dengan VO2 tambah 2AS. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari kecepatan dan jarak. Nah, teman-teman, di sini ada keterangannya ya. Nah, VO itu artinya kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Lalu ada V. Nah, V itu adalah kecepatan akhir. Nah, satuannya meter per sekon juga. Lalu berikutnya ada A. Nah, A itu artinya percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikutnya ada T. T itu adalah waktu dan satuannya adalah S. Yang terakhir ada S sama dengan jarak tempuh. Nah, satuannya yaitu meter. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Nah, soal ini yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya setelah 5 detik? Nah, teman-teman, di sini sudah kita ketahui bahwa V0-nya sama dengan 0 meter per sekon, dikarenakan mobil itu mula-mula diam. Lalu, dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sudah kita ketahui ya, percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Lalu, kecepatannya setelah 5 detik. Dan T sama dengan 5S. Nah, teman-teman, karena pertanyaannya itu berapa kecepatannya, di sini kita menggunakan rumus V sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, V sama dengan V0 tambah A kali T, yaitu V sama dengan 0, dikarenakan mobil tadi mula-mula diam, ditambah 2, percepatannya dikali dengan 5 detik. Nah, hasilnya nanti yaitu 10 meter per sekon. Jadi, kecepatan mobil setelah 5 detik adalah 10 meter per sekon. Oke, teman-teman, terima kasih ya karena sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat teman-teman pahami. Sampai jumpa lagi.